Lo mau nggak sih beli saham, terus dapat dividen 36%? Wow, gue lagi ngomongin saham Adro. Tapi tunggu dulu, ada twist yang harus kalian tahu di balik semua ini. Stay tune sampai akhir, karena gue juga bakal bahas analisa teknikalnya di akhir video. Halo guys, welcome back. Bersama gue Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Jadi ceritanya, Adro baru aja ngumumin dividen Rp1.350 per lembar saham sebagai dividennya. Buat yang belum tahu, kalau harga hari ini tutupannya adalah Rp3.700, berarti yieldnya itu 36,48%. Gila nggak? Tapi jangan buru-buru beli sahamnya dulu ya, karena ada fakta menarik yang harus kita bahas, termasuk perubahan nama Adro jadi Alamtree Resources. Apa hubungannya ya dividen gede sama perubahan nama? Nanti coba gue kupas habis ya. Sekilas, dividen ini terlihat manis banget kan? Tapi, di dunia investasi, nggak ada yang semanis itu tanpa risiko. Ingat nggak dulu kasus PTBA? Dividen trap bisa aja terjadi kalau kita nggak hati-hati guys. Sebenarnya setelah pengumuman dividen, saham Adro malah turun. Hari ini aja bisa turun minus 5% ya. Sampai ke Rp3.700 per lembar saham. Nah, ini yang bikin kita harus lebih waspada. Apa penyebabnya? Kenapa pasar bisa bereaksi begitu negatif? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Coba komen dong kalau lu tahu. Ngomong-ngomong, ada yang sadar nggak kalau Adro juga ganti nama jadi Alamtree Resources Indonesia? Ini bukan cuma ganti nama doang. Manajemen bilang, ini langkah strategis buat fokus ke bisnis hijau dan proyek ramah lingkungan. Keren banget kan? Tapi apakah perubahan ini bakal langsung bikin harga sahamnya naik? Belum tentu bro. Kita harus lihat dampaknya ke revenue perusahaannya dulu. Kalau dari sisi fundamental, pembagian dividen ini memang bikin Adro terlihat menarik, terutama buat investor dividen. Tapi ada satu hal yang perlu kalian catat. Efek dari PPN 11% dan kondisi ekonomi global. Inflasi di Inggris, Jerman, bahkan Amerika Serikat bikin ekonomi global lumayan goncang. Nah, gimana dampaknya ke perusahaan tambang kayak Adro? Menurut gue, ini jadi salah satu alasan kenapa kalian harus lebih hati-hati lagi dalam membuat keputusan investasi. By the way, menurut lo, keputusan Adro ini lebih banyak sisi positif atau negatifnya soal dividen yang gede ini? Komen di bawah ya, gue juga pengen tahu pendapat kalian. Nah, balik lagi nih ke soal PTBA. Dulu banyak investor yang kena jebakan dividen trap. Harga sahamnya jatuh setelah dividen dibagikan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama di Adro. Kuncinya, selalu analisa sebelum ambil keputusan dan jangan cuma tergiur angka dividen yang besar. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dividen Adro ini memang menggiurkan, tapi risiko tetap ada. Kita harus lihat gambaran besar, kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan strategi perusahaan ke depan. Buat kalian yang mau belajar lebih dalam soal saham, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bareng. Kalau menurut video ini bermanfaat, kasih like, dan share ke teman-teman lo, dan jangan lupa subscribe ya. Komentar juga ya kalau ada saham yang pengen kalian bahas bareng gua. Oke, sekarang kita saatnya masuk ke analisa teknikal Adro. Memang secara teknikal, Adro ini tidak begitu menarik ya, karena gue lihat di sini ada area yang dia menjadi area sideways-nya. Dan kalau mengingat soal dividen trap, gue jadi akan melihat yang lebih luas lagi, yaitu gue akan coba langsung ke monthly chart. Nah, di monthly chart ini jelas terlihat ya, bahwa di sini memang dia bereaksi terhadap resisten yang sebelumnya pernah di level yang tertingginya di 4.230. Nah, gue akan mencari titik di mana dia kira-kira akan terkoreksi menggunakan Fibonacci. Nah, di sini terlihat ya, ada di area Fibonacci 61,8%-nya, yaitu di 3060. Di area yang gua kotakin biru. Kalau melihat dari harga sekarang yang 3.700, untuk menuju ke 3.060, berarti dia ada minus sekitar 17,29%. Yang mana kalau misalnya kita entry karena untuk sebagai dividen hunter yang sebesar 36%, kemungkinan besar akan drop lebih dalam lagi. Anggap kita hitung sama ya, dropnya ke 36%, yaitu kurang lebih berada di 2.300-an. Jadi, menurut gua boleh tunggu di situ aja ya, karena spekulasi juga kalau misalnya kita menunggu di 3.060 yang kemungkinan dia akan drop lebih dalam lagi bisa ke level 2.300. Bahkan kalau mau tarik lebih dalam lagi ke historical yang lama,
di sini ada area yang cukup menarik. Nah, di area kotak biru yang kedua itu yang menurut gue lebih make sense untuk menunggu kapan kita masuk lagi untuk ke saham Adro. Dan ini adalah disclaimer on. Ingat, keputusan trading, keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Gunakan selalu money management dengan bijaksana dan selalu disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Thank you ya guys, udah nonton sampai sini. Jangan lupa, investasi itu soal mindset dan analisa, bukan cuma spekulasi. See you on the next video guys. Happy investing!